kandung tadi bawahnya. Nah, dia menghasilkan semen, cairan perlengkapan gambarnya kan ada dan sebagainya. Itu pada kita umur makin lama ada namanya hipertrofi, prostat hipertrofi. Jadi agak mengeras, membesar, kadang macet, bikin macet. Ya. Mudah-mudahan tidak. Yang masalah bukan itu kan gampang sekarang ada teknik untuk dikerok. Tapi yang masalah adalah itu bisa terdeteksi kanker itu dengan pemeriksaan darah saja. Sederhana itu di dia namanya PSA, Prostatic Specific Antigen. PSA. Tanpa pemeriksaan apa? Pemeriksaan itu kalau dia di atas kadar normal, besar ya. Nah itu curiga kita cancer. Ya. Nah, sama dengan wanita yang bisa kita atasi sekarang sehingga dia turun adalah serviks, kanker serviks leher rahim. Makanya ada pemeriksaan pap smear, ada himpan atau dikasih cairan, periksa dikasih cairan asam, nah dilihat ada perubahan. Nah itu wajib pada ibu ya, tiap tahun paling tidak pas ulang tahun dikasih sama bapaknya, Pak tolong periksa kita pap smear. kirain Pak tolong pap smearin. Ya, yang paling sederhana ya. Dan itu sudah ditangani dengan vaksinasi. Yang punya anak cewek, cucu cewek, nanti pada saat waktunya sudah pubertas sedang menstruasi, mesti wajib dilakukan vaksinasi untuk kanker serviks atau leher rahim. Pencegahannya itu pencegahan. Jadi tanpa diperiksa apa sebelum dia seksual intercourse atau sudah dilakukan vaksinasi. Sayangnya untuk kanker payudara nggak punya. Itu aja masalah. Jadi kalau kanker payudara pada ibu-ibu meski screeningnya sadari. Tahu sadari? Gimana? Kita serahkan. Tapi saya peragakan. Dia cermin, buka baju, bandingkan angkat kanan kiri, yakin ada pergerakan yang berbeda. Simetrisitas kanan kiri bentuknya ada kerutan itu payudara puting turun ke dalam. Nah itu sudah ada masalah. Atau kecuali dia dari awal, dari kehidupan awal sudah memang dia berbeda. Ya kayak suaminya ya, bapak-bapak ini lihatin juga istrinya lihat. Kalau kulit jeruk gitu, dia ada nggak kayak kulit jeruk, atau luka yang nggak sembuh, atau keriput, atau keras. Masalahnya kanker payudara nggak jadi ya, jadi biasa aja. Nah, kemudian sampai di ketiak, ada benjolan dari ketiak, atau di leher. Nah, untuk wanita kita 40 tahun ke atas di Asia sebaiknya dimamografi. Mamografi itu apa? Kayak di ronsen payudaranya, kayak di sini. Maka sangat sedikit. Kenapa pada wanita yang di atas 40 tahun? Karena pada wanita di bawah itu payudara orang Asia kita satu agak mungil, dua densnya tinggi, agak padat. Jadi waktu kita ronsen hanya tidak kelihatan. Daripada orang kausoid atau yang sana kan besar, kemudian tidak kompak ya, jadinya kelihatan kalau di ronsen. Yang di atas 40 tahun disarankan. Tapi pemeriksaan yang tidak invasif adalah USG, ultrasonografi. Jadi bisa lihat benjolan itu 0,2 cm, 2 mili cm. Lebih dari itu sudah bisa dilihat di kita ada apa. Nah itu aja sih pesan saya. Kemudian ya paling tidak setahun sekali kita cek lab. Ya, lab lengkap itu darah lengkap, fungsi hati, fungsi ginjal, fungsi terus asam urat, kolesterol. Kolesterol di atas 200 yang sih. Trigliserida juga ada HDL namanya, ada LDL. Yang keseimbangan itu kalau bisa ada masalah segera berobat, minum obat. Karena apapun makanan kita, walaupun yang
tidak lemah apa, dia tidak bisa diubah oleh tubuh kita menjadi kolesterol yang normal. Mesti dibantu dari luar. Sederhana, 1 kali 1 di 1 malam. Kita banyak macam obat. Yang sederhana namanya atorvastatin. Ya, ya, 20 mili. Udah 10. Berapa nomor 20 mili. Nggak nendang ya sebenarnya. Kemudian ibu-ibu yang sudah menopause itu risiko kardiovaskuler, penyakit jantung, stroke sama dengan laki-laki. Selama ini ibu-ibu itu kenapa Udah jarang ada menopause ya? stroke apa? Karena estrogen melindunginya, jadi lentur, pembuluh darah, kualitas baik. Jadi begitu menopause, ibu itu tidak menghasilkan lagi hormon yang cocok yang sesuai. Nah, itu tandanya sama dengan laki-laki, risiko kardiovaskuler jantung. Jadi saran saya sih luangkan waktu sama sekali pernah itu yang paling ingat adalah ulang tahun pasal itu kita cari perusahaan. Hati-hati PSA. Ya, itu kanker yang lain. Kolorektal namanya ada usus sama ini. Sebenarnya sekarang ini sudah ada endoskopi, jadi bisa lewat atas sama endoskopi lewat bawah, kolonoskopi, jadi diteropong dari bawah ke atas. Ada ya, tanggung ini. Kalau dari bawah di mana maksudnya? Di mana? Bang Jet. Diteropong itu sekarang lihatin yang mana ada ya, ditanggung. Saya sampai kaget mendengar tadi itu. Masih untung nggak pakai mic. Kalau untuk laki-laki persentase yang di atas usia 50 terkena prostat kira-kira Kalau yang jelasnya belum pasti ya saya tahu, karena saya spesialisnya di kanker payudara. Itu ada urologi namanya. Tapi yang jelas yang bisa didata oleh kita secara paling mudah dan tidak mahal, yaitu dari pemeriksaan darah, mencari prostatic specific antigen khusus itu. Ya. Oh dia ada. Ya, dia ada di mana ya? Gejala umumnya ada kok, kan maksudnya gejala kulit. Kalau yang sudah ada gejala itu pembesaran prostat biasanya. Tadi saya bilang kan kita kelihatannya udah nggak bagus, kan namanya orang tua dong. Regenerasi degenerasi sama dengan motor. Kadang-kadang terjadi hernia kalau misalnya apa lemah di sini, kalau dia khusus itu namanya hernia. Di prostat dia memang besar. Satu ya ada tidak dipakai dalam tanda kutip, kasih keluar itu sperma. Itu salah satunya. Iya, sebaiknya aktivitas seksualnya sedikit. Dokter gimana, Dok? Seminggu berapa kali? Ya 2 kali seminggu. Wih, itu haus ilmu pengetahuan. Berdua itu. Nanti Anda sudah umur, sudah tua. Share di depan. Pak Alif mau nanya, silakan Pak Alif. Nonton mana? Nanti pribadi. Kita dari dokter. Bocor dari arsitek. Kejar di bawah. Ya, kayak gitu deh. Saya bertolak. Ya, kayak gitu. Kalau mereka laki-laki yang sudah positif prostat, benar ya? Oh, enggak. Impotensi banyak penyebabnya. Impotensi kolet tadi. Tidak ada sih hubungannya dengan itu. Cuma bayangkan kalau kita nggak bisa kencing, kemudian susah kencing ya. Urgensi awalnya kayak kencing tiba-tiba nggak bisa tahan. Atau kencingnya nggak lampias, nggak kencing tapi masih ada. Kayak jangan-jangan itu ya. Sering kencing, ya atau sedikit-sedikit eksistensi atau sakit. Nah itu namanya lupus atau pulmonary tract syndrome. Jadi gejala ini saluran kencing bawah bisa ya lama-lama mampan ya terpaksa kasih senang. Ya kita lihat ya dari kakek-kakek kita. Ya itu ada obatnya sih, sebelum itu terjadi ada obatnya.
obat minum, obat nggak bisa dengan jam-jam. Jadi silakan kalau jam lain, tapi yang saya tahu. Iya. Berapa? Seminggu berapa kali tadi? Ini gimana di Bali kok kajang kliwon tumpah landet? Ya itu untuk umur 20 tahun. Kalau yang 60 tahun berarti jalan. Ada lagi? Dok, katanya ada penyakit editansil, bisa dijelaskan dong? Ejakulasi dini tanpa hasil. Itu kalau ejakulasi sudah pasti siap. Kadang nggak bisa ejakulasi. Tidak ada masalah itu kan bisa dilatih. Kemudian yang kedua, dia dilatih. Tanpa hasil ejakulasi. Ya. Tadi kan yang itu aja yang apa prostat itu apa PSA. Kalau yang payudara rahim bisa dengan PSA. Tidak. Ini masalahnya kalau rahim kan tadi saya bilang harus diperiksa apa pasmi apa kalau payudara mesti USG. Kalau kolonoskopi ya yang rawat mantan itu ya di rumah sakit ada. Jadi biasanya gejalanya kalau buang air besar itu susah buang air besar atau change of bowel habit. Jadi perubahan pola buang air besar yang biasanya tiap hari sekali, 2 hari sekali jadi 2 hari sekali itu 3 hari sekali itu susah. Atau BAB-nya kayak tai kambing kecil atau malah mencret terus atau campur darah. Ya. Sih, mungkin ada pengalaman atau sudah mendatang. Kita ketemu di sini hari ini sehat. Habis ini dari rumah sakit dibuka diskon apa itu? pemeriksaan. Gus Din mau nanya tuh. Ya, silakan. Sudah stadium 4. Tahu saya kalau stadium 4 itu kan udah metastase ya. Ini anaknya dokter semua ada tangan dulu. Tepuk tangan. Ya, itu tadi saya bilang bahwa gejala kanker payudara itu tidak biasa. Jadi terus ya kalau kita sadari sebenarnya kalau periksa payudara sendiri tiap bulan sesudah mens, lemas dia akan terperiksa. Harusnya tahu gitu aja. Saya pikir dia mungkin sudah tahu. Denial itu. Nah kalau jadi suami, bapak-bapak, tolong Bisa cari. setiap hari. Periksa. Sehat ya dok. Sehat. Dia tahu beda. Oh ini periksa. Dan jangan denial dalam arti ada apa-apa. Buktikan bahwa itu memang nggak apa-apa. Caranya sederhana Inggris ini. Stadium 5 Nah ini mungkin kalau menurut saya dia denial satu hal. Yang kedua suaminya tahu kalau masa nggak pernah mandi bareng, masa nggak pernah hidup. Nggak pernah masih. Misalnya dia masuk enggak. Masa nggak pernah mandi bareng? Saya mandi dia langsung bareng-bareng. Kalau saya dimandiin malah. Ya kayak gitu. Kalau saya malah masaknya pakai minyak zaitun. Apa lagi? Kadang-kadang gini ya dok, ada yang orang tuh takut. Beberapa teman saya gitu, sudah tahu pesakit, aduh nggak mau ke dokter. Ya jadi dia biarin aja, biar mati aja udah langsung gitu. Ada yang gitu, jadi gini, nggak, saya takut tahu penyakit, nggak mau periksa. Bukan ada banyak. Banyak iya. Saya saja. Habis 70% pasien datang stadium 3 dan 4, artinya sudah lewat. Dan itu kemana-mana dulu. Atau itu tadi, ini takut sama saya, takutnya apa saya punya tarik saya bilang. Ini ada perusahaan ditanggung sampai se-levelnya. Kenapa tidak mau? Saya takut bikin dulu. Oke, lihat sini Oke, takut lihat sini ini hasil payudara yang sudah kita operasi. Saya takut justru kalau sudah kemana-mana saya yang nyerang bisa. Ada yang diangkat. Jadi bukan sedikit banyak. Makanya ini salah satu
hasilnya di sebelah ini. Palsu pakai tempelan. Di sini yang ya, Bisa dulu kasih bisa. Tidak apa-apa, tidak sakit, tidak apa-apa. Jadi payudara itu bukan hanya di sini saja. Ekornya itu ada di India. Jadi kalau periksa payudara itu sadari. Bukan tidak di sini. Kita laju lihatin di cermin, kayak gini kaca pinggang, lihat simetrisitas itu kita tarik garis sini sama sini. Putingnya sama nggak jaraknya? Kalau nggak sama, tidak simetris. Atau kita tarik puting sama pamari. Ilmunya Pak Dewo itu. Sama nggak? Kalau nggak sama, asimetris. Tidak simetris, hati-hati. Yang mana yang masalah? Angkat tangan, lihatin pergerakan puting sama nggak? Kalau nggak sama. Jadi kalau kita periksa payudara sama dengan periksa uang. Apa periksa? Kalau periksa uang? Rawang. Rawang. Nah, kalau payudara? Dilihat, diraba, dielus, Dan Aduh, jelas. dipijat. ada tulisnya ya, Dipijat. Dilihat, diraba, dipijat. Si sama. Dilihat tadi sebelah kanan. Yang kedua, ada enggak warna bagian kiri kanan berbeda? Merah satu atau apa? 3, putingnya ada menggelap tidak? Tidak. Ada mengkerut tidak? Ada tarikan tidak? Itu apakah luka? Ada nonjol? Payudara itu bukan hanya di sini, dia sampai ke kaki ada bilang. Kayak jelas gitu dong. Maksudnya kurang jelas, perlu langsung ada. Ya, ya. yang lain banyak. Biar yang lain pulang. Apa lagi? Sekarang sudah dilihat tadi diraba. Rabanya caranya ini atas bawah dulu. Ini yang pakai, bukan ini. Palmar di bagian apa? Kelapa. Rabanya. Sampai ke tiang dan leher. Ada benjol yang mencurigakan. Sama nggak kiri kan? Radier, jadi dari puting keluar kayak untuk lingkaran, sama. Kemudian kayak expo, berlawanan, kayak arah matahari. Dari semua itu, saya pikir tidak ada yang terlewatkan bagian. Nah itu apa? Pijat ya pijat. Ada nggak cuma cairan? Kalau ada warnanya apa? Kalau bening, dia ya masih agak coklat sedikit lah itu oke. Jadi kalau dia coklat merah atau hitam, hati-hati. Terlalu panjang dong, harusnya ditulis atau ada videonya. Ya, biar kita bisa ketemu lagi, dan bisa kita tanya lagi. Iya. Dok, kalau Itu ada videonya. ada biaya konsulnya tuh. Kista bisa jadi kanker nggak? Nah, itu tadi sudah ya dilihat, diraba dan Pijat. kalau nggak bisa sendiri ada suami atau apa aja. Nggak bisa tetangga gitu. Pengalaman nih. Karena kalau berondong oke. Apa tadi? Kista. Kista itu adalah benjolan. Setiap benjolan di tubuh kita yang normal namanya tumor. Ada yang jinak, ada yang ganas. Nah yang jinak ini, it's okay, dia tumbuh di sana saja, tidak menyebar kemana-mana, tidak merusak yang lain. Kalau ganas, disebut kanker. Kanker, ya. Oh, ganas. Yang artinya selain dia merusak di tempat dia tumbuh, juga bisa menyebar kemana-mana. Itu yang bikin dia meninggal, maksudnya bukan luka di sini, dia di paru, dia di otak, dia di hati, dia di tulang. Itu yang disebut kanker. Kalau kista adalah tumor di sini. Akhirnya dia hanya tumbuh di situ saja, tidak merusak yang lain. Ada yang simpel, ada yang complicated. Nah, yang simpel ini artinya hanya berkumpulan isinya cairan. Jadi
kita hanya bisa observe. Kalau dia terlalu depan, agak sakit, kita sedot aspirasi dan nggak perlu operasi. Jadi kalau dia biasanya enggak. Yang bisa itu namanya vista kompleksis, itu yang kita awasi. USG-nya 6 bulan sekali. Kita tahu ada sesuatu, minimal 6 bulan sekali kita ulang USG. Berarti kita bisa lihat ada satu bukti namanya kalsifikasi. Kalsifikasi yang bentuknya kayak selit, kayak bintang. Jadi kalau kita bisa aman aja. Kurangi ayam boiler dan telur. Ya. Ayam boiler itu ayam putih, ayam merah yang dikasih konsentrat estrogen. Dikasihin biar dia doa cepat. Ayam telur juga sama. Jadi Betty Ketaki itu saya dari dulu sudah bertentangan jangan. Bisa lihat anak-anak sekarang kalau paham itu terus dia ini pasti saya putih salah satu. Nah, kalau kita punya bibit dia tunduk. Inilah yang bertanya. Ya, yang ayam kampung. Jangan ayam kampus juga. Si, simetris dan simetris payudara itu kan tergantung pemakaian waktu. ya pakai. Oh ya, itu salah satu kan simetrisitas yang saya bilang di luar kita menyusui. Menyusui kadang-kadang karena syutingnya tidak keluar satu atau memang bermasalah air susunya tidak enak buat bayinya, bayi tidak mau minum ini yang minum sebelah. Otomatis proses dari air susu itu selalu yang sebelah kiri. Apa yang terjadi? Yang ini pasti berkoordinasi. Karena yang sini tidak bisa pasti dia asimetris, tidak simetris. Nah, sekarang USG itu artinya asimetris. Sebabnya tadi karena itu yang intinya rangsangan dari bayi kepada ibu memang dia menimbulkan refleks namanya prolaktin. Ya, enzim hormon yang fungsinya untuk memproduksi air susu. Cuma ya karena di situ saja yang kiri saja yang masalah. Sedangkan yang kanan. Nah yang kita curiga bukan yang ini malah. Yang ini. Kenapa ada disusui? Kenapa ada nyaman bayinya? USG jawabannya. Tahu apa tidak? Kayaknya sampai rumah ibu terkejut ibu-ibu di rumah, bapak kamu jadi buka baju. Periksa. Ya silakan. Ya. Jadi contohnya istri yang sendirian, bahkan tindakan penanganan operasi sedang mulai biopsi itu bulan Juni tahun kemarin. Kemo pertama sebelum diangkat kemo dulu 8 kali mulai bulan Juni. Di mana operasinya? Di sana. Setelah pengangkatan ada lagi proses USG masuk ke untuk melihat di sini katanya ada penyebaran kekebalan. Nah nanti pertanyaannya untuk pencegahan yang itu berkaitan dengan makanan minuman ada antaranya yang tidak ada lagi. Ibu gimana? Istri gimana? Alhamdulillah masih bisa berarti kan seperti setahun ya. Setelah kemo sudah selesai kan? Kemo sebelum pengangkatan 8 kali. Sudahnya Baru operasi pengangkatannya bulan Oktober kemarin. Terus setelah dilaksanakan USG lagi karena kelihatan ada penyebaran luka, ada kemo oral lagi dikasih 3 bulan begitu. Ini hasilnya untuk setelah kemo 3 bulan ini baru ketahuan minggu depan ya Pak. ya follow up diperiksa. Ya, Makin dia dengan itu apa ada pantangan makanan minuman. kanker payudara itu ada faktor risiko yang bisa kita modifikasi, ada yang tidak. Yang tidak itu risiko tinggi pada perempuan. Jadi kalau perempuan pasti besar. 2 umur lebih dari 50 tahun. Ya, umur tua makin tua risikonya lebih besar. Kemudian
yang tidak punya anak, yang tidak menyusui, yang memakai KB suntik atau pil atau hormonal lebih dari 3 tahun yang panjang. Kemudian yang menopause-nya tertunda masih panjang, umur 55 harusnya sudah selesai masih. Jadi jangan bangga kalau masih main. Atau menas, waktu awal dia dapat main pertama terlalu lama, sehingga estrogennya, paparannya lama. Itu yang tidak bisa dimodifikasi. Maksudnya, ya gimana cara modifikasi? Yang mau dimodifikasi ya lifestyle. Bagaimana kita tidak memakai atau memakai produk yang banyak estrogen, banyak hormonal. Salah satunya yang sederhana jadi ayam broiler, kasih konsentrasi, hidup yang sehat kan, ya cukup istirahat, makan yang berimbang, kemudian olahraga dan ya reuni kayak gitu. Ya itu kemudian jangan memakai KB yang tadi saya bilang terlalu lama paparan. Itu saja sih kalau kanker payudara. Dan karena kita tidak punya pencegahan vaksin, ya harus deteksi sendiri, tenaga kesehatan dan imaging dari USG mamogram payudara. Mudah-mudahan Putri bisa melewati dengan baik karena itu ya sekarang Yang pernah baca ada 2 rekomendasi, ada yang bilang orang yang sudah menjalankan itu ada dokter yang menjalankan makan sesuatu. Ada dokter yang menjalankan lu nggak apa-apa bisa makan apa aja. Tapi dari cerita yang saya baca, orang yang pantang makan sesuatu itu lebih panjang karena kankernya tidak menyebar lebih ganas. Oke, ya, terima kasih. Kita belajar kita dulu. Kalau kita bicara satu kanker ya, kanker payudara, saya tahu itu jenisnya subtipenya ada banyak, ada 4, ada lupinal A, lupinal B, IPH2 dan tipe negatif. Beda-beda ini dikarenakan ada reseptor di dalam sel itu yang menandakan dia termasuk yang mana. Nah, kalau dia estrogen reseptor positif, nah, kalau banyak estrogen berupa dari hormonal sendiri atau dari konsumsi obat atau suntikan atau makanan, artinya apa? Risiko untuk dia tumbuh pasti lebih besar karena ada reseptornya. Tapi yang enggak, walaupun dia mahal itu tak tumbuh, beda lagi risikonya yang lain. Ya benar kata Dharma. Kalau dia cocok dietnya sama jenis kankernya, it's okay. Ya, risiko untuk tubuhnya sedikit. Tapi kalau tidak cocok sama saja. Nah, tapi kan kalau kita tahu secara umum bahwa healthy food ya, pastilah jadinya pasien atau people lebih healthy dibandingkan ya fast food kayak sekarang ini karena MSG, pengawet, pewarna dan sebagainya. Yang semuanya itu ada di mana-mana, agak susah kita. Maka sebaiknya makan itu jangan itu tok. Nah, mie tok dari kuliah sampai sekarang masih mie. Ada yang mami masih ada. Saya mami main tren. Dulu itu aja makanan mahasiswa. Jadi buatlah makanan yang variabel, banyak. Tidak itu aja. Itu sih artinya apa? Jadi kalau kita memang ada risiko untuk makanan satu, bukan itu aja yang lain. Oke? Dok, laki-laki ada kanker payudara juga? Ada. 1%. Saya selama berapa tahun? 10, 15 tahun. Itu hanya 3. Itu juga keras, nggak enak. Jangan lupa ada namanya ginekomasti. Jadi pembesaran kelenjar payudara seperti wanita pada laki-laki. Bisa satu aja, bisa dua-duanya. Ya kita makin tua, apa yang terjadi? Andropause. Ini menopause, yang cowok andropause. Artinya apa? Testosteron kita diganti oleh simbangnya estrogen.
Makanya kenapa turun buncit? Contohnya dan namanya ginekomasti dia kayak ada payudara di situ, agak lebih tebal, kadang nyeri. Nah, ada selain makanan tadi dan umur kita mau tidak mau akan seperti itu. Kan ada tentang makanan yang menambah testosteron. Jadi jangan lupa nambah hormon juga, resiko kanker prostatnya juga lebih besar, sama aja. Sama dengan ini hormon juga resiko kanker payudara juga lebih besar. Tapi ibu masih kinclong, masih ini resiko. Jadi apa namanya yang tadi saya bilang ginekomasti itu ada pasien yang diberikan obat jantung namanya spironolactone. Nah, kadang dokter jantungnya konsul ke kita, kenapa membesar? Kan obat itu. Jadi stok obatnya rilis, kita kasih obat. Nah, kalau sudah lama, saking lamanya tidak diobati dan agak keras, biasanya tidak bisa dengan obat, mesti operasi. Tapi putihnya masih bawah itu. Ya, periksa sendiri ya. Caranya ya kalau nonton, jangan sampai. Jadi ini kan resiko kardiovaskuler dan apa namanya sakit yang lain. Itu aja sih. Tepuk tangan.